Hey teman-teman semua, perkenalkan nama saya Indra Josepta Prangenangan SPD. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2020, Angkatan 118, nomor urut 39. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Wall of Government ataupun yang sering disingkat dengan WOG. Tugas ini merupakan tugas dari Bapak Widya Suara Hirodimus Godang. Apa itu WOG? Saksikan pemaparan saya melalui video ini. Wall of Government ataupun yang disingkat dengan WOG dalam pengertiannya merupakan sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Inti dalam WOG ini sendiri adalah kolaborasi, integrasi, dan komprehensif. Mengapa WOG harus ditetapkan ataupun diterapkan dalam suatu pemerintahan? Alasannya adalah yang pertama, adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan, dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Alasan yang kedua, terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Yang ketiga, terkait pada konteks Indonesia yang memiliki keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya yang mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Dalam praktiknya, pendekatan WOG telah dipraktikkan dalam beberapa aspek, yaitu 1. Penguatan koordinasi antar lembaga. Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang dikoordinasikan masih terjangkau. Yang kedua, membentuk lembaga koordinasi khusus. Pembentukan lembaga yang terpisah dan permanen yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementerian. Yang ketiga, membentuk gugus tugas. Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal yang sifatnya tidak permanen. Itu bisa langsung kita lihat dalam pembentukan gugus tugas untuk menangani kasus penyebaran COVID-19 yang terjadi pada saat ini. Yang keempat, koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan koordinasi antar sektor atau lembaga tanpa perlu membentuk pelembagaan khusus dalam koordinasi. Tantangan-tantangan dalam praktek WOG juga dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Adanya kapasitas sumber daya manusia dan institusi. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG diterapkan. Seperti misalnya, dengan adanya kapasitas SDM ataupun sumber daya manusia dan institusi dapat mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan sumber daya manusia dengan kualifikasi yang berbeda. Yang kedua, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi, nilai dan budaya organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasikan perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu sumber daya manusia yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam praktiknya, pendekatan WOG juga diterapkan dalam pelayanan publik yang bisa kita lihat sebagai berikut. Pelayanan bersifat administratif pada pelayanan publik. Artinya di sini adalah pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat. Ini bisa kita contohnya adalah seperti KTP,
status kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, izin usaha, SIUP, izin trayek, dan izin-izin yang lainnya. Yang kedua, pelayanan jasa. Maksud dari pelayanan jasa di sini adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, ataupun perhubungan. Yang ketiga, pelayanan barang. Maksud dari pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat seperti jalan, perumahan, jaringan telepon, listrik, air bersih, dan sebagainya. Yang terakhir, pelayanan regulatif. Pelayanan regulatif adalah pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat. Nah, berdasarkan polanya, pelayanan publik pun dapat dibedakan menjadi 5 macam pola, yaitu pola pertama, pola pelayanan teknis fungsional. Artinya di sini adalah suatu pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, pola pelayanan satu atap. Artinya adalah pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi masing-masing yang di sini berhubungan dengan instansi pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan. Yang ketiga, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintahan berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah yang terkait dan yang bersangkutan. Yang berikutnya adalah pola pelayanan terpusat. Pola pelayanan terpusat adalah pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintahan yang lain yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Pola pelayanan ini mirip dengan pelayanan satu atap dan satu pintu. Akan tetapi perbedaannya tergantung pada sejauh mana kewenangan koordinasi yang telah diberikan kepada koordinator. Yang kelima, pola pelayanan elektronik adalah pola pelayanan yang paling maju karena memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik ataupun online sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat penggunanya. Dalam penerapan WOG ini ada prasyarat yang harus dipahami oleh kita sekalian agar penerapan WOG ini dapat berhasil, yaitu melihat budaya dan filosofi. Artinya di sini menggabungkan dan mengadaptasikan nilai-nilai WOG ke dalam budaya yang dianut sebelumnya merupakan suatu keharusan agar tidak terjadi kultur shock dalam dinamika organisasi. Yang kedua, cara kerja yang baru. Artinya, hal yang terkait bagaimana penyelenggaraan kepemimpinan. Maksudnya di sini adalah mengenai bagaimana cara berbagi antar satu sektor dengan sektor yang lain. Yang ketiga, akuntabilitas dan insentif. Ini berupa outcome dari pelaporan yang dibagi antar sektor, fleksibilitas, serta bagaimana reward dan pengakuan menjadi bagian dari manajemen horizontal. Yang terakhir, cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayanan melalui pendekatan kolegial di mana masing-masing sektor mempunyai kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan. Nah, dalam penerapannya, WOG ini bertujuan untuk menciptakan sosok ASN yang memiliki pola pikir membangun serta mencerminkan tindakan sebagai pelaksana pelayanan dan perekat persatuan dan menciptakan inovasi-inovasi baru dan mampu berkolaborasi dan
integrasi untuk mewujudkan pelayanan publik yang profesional. Demikianlah pemaparan materi mengenai World of Government yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini membawa manfaat dan menambah wawasan kita semua selaku ASN agar menjadi sosok yang handal, profesional, dan melayani.